Oke ya, balik lagi ke channel ini. Di sini saya akan membahas ya bagaimana caranya atau mengatasi ketika komputer atau laptop baru dinyalakan itu dia lama, loadingnya lama. Jadi banyak hal ya. Untuk video kali ini saya akan membahas mengatasi itu yang disebabkan oleh karena saat booting itu software yang jalan di background itu banyak, sehingga ketika booting atau ketika dia masuk ke Windowsnya itu lama ya. Karena faktor yang menyebabkan lamanya masuk Windows itu bukan hanya itu ya, tapi juga bisa karena dari sisi hardware-nya memang harddisknya itu udah lemah ya, harddisknya udah ada istilahnya ada sektor-sektor yang rusak di sana. Nah, kalau itu berarti untuk video kali ini mungkin tidak akan signifikan ya. Tapi kalau masalah yang terjadi adalah karena software yang berjalan saat running itu banyak, maka cara ini akan sangat efektif dan akan terasa sekali perbedaannya. Jadi untuk mengetahui program apa yang berjalan saat kita menghidupkan Windows, program apa saja kita bisa gunakan Task Manager ya. Kalau di versi Windows 10 itu bisa diklik kanan di sini, terus ada Task Manager ya. Kalau di Windows 11 itu mungkin kita cari aja, atau di Windows lain juga bisa dengan dicari atau di keyboardnya diketik Windows ya seperti ini, kemudian diketik aja, diketik Task Manager. Nah ini udah muncul ya, Task Manager, open aja. Nah ini dia, jadi klik startup, oke, startup, kemudian nah ini dia, ini tuh yang enable itu adalah yang berjalan atau yang running. Ini kita bisa matikan, ini saya bisa matikan semuanya aja, disable semua, karena ini nggak bahaya kalau misalnya kita salah mendisable, karena ini adalah mendisable artinya si program ini akan berjalan bila diklik atau di double klik, maka dia akan jalan ya, artinya harus dijalankan oleh si pengguna komputer, jadi nggak otomatis hidup ya. Ini saya disable semua, ini aman, jadi disable semua aja. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cari service yang berjalan di background ya. Kita close dulu. Caranya di keyboard ya, Windows ditahan terus R. Nah seperti ini, bisa ketik msconfig kayak gini. Ini kita oke. Nah, sehingga akan muncul ini dia system configuration. Nah ini ada service itu adalah apa ya istilahnya ya, semua yang berjalan di Windows itu ada di service ini. Ini kita klik service. Nah ini dia, ini kita bisa matikan untuk menghindari ya, ini agak harus hati-hati ya di sini ya, karena kalau kita salah mematikan Windowsnya malah nggak nyala nih. Jadi untuk menghindari Windows nggak nyala, ini kita masukkan, kita hide all Microsoft Service ya. Kalau di hide all Microsoft Service pasti dia bisa nyala, karena service yang dikeluarkan oleh Microsoft itu dia akan nyala atau tersembunyi di sini ya, artinya dia nggak muncul. Nah ini dia, ini adalah software-software yang saya install, artinya service-service yang di background oleh oleh software-software yang saya install. Artinya nanti di tempat teman-teman mungkin akan beda ya. Nah, di sini ada Autodesk, nah, ini punyanya AutoCAD, terus 3ds Max dan seterusnya. Kalau yang ada kata-kata licensing itu jangan di nonaktifkan ya, nanti softwarenya nggak bisa jalan. Nah kalau kayak gini boleh nih, AMD ini matikan, CW matikan aja, kode meter, runtime oke, matikan, licensing ya ini hindari, ini matikan. Nah ini saya perlukan ya, jadi saya matikan juga bisa. Terus nah ini saya apply. Nah ini ada tanggalnya nih, ada tanggal disable-nya. Artinya ketika kalian mematikan tapi ternyata software kesayangan kalian teman-teman itu
untuk apa namanya nggak bisa jalan itu tinggal pas tanggal sekian saya mematikan apa nih, kelihatan di sini. Ini tinggal hidupin lagi, masalah selesai. Software tersebut bisa dijalankan lagi. Ya. Kalau misalnya kadang ada kita nggak tahu kan istilahnya yang berhubungan sama licensing itu. Nah, ini bisa kita salah pilih ya. Kalau salah pilih tinggal hidupin lagi. Jadi nggak masalah. Ini resikonya paling software nggak jalan kalau kita salah mematikan ya. Tapi solusinya tinggal diklik lagi, dihidupin, dia nanti bisa jalan. Ya. Jadi nggak ada risiko Windowsnya nggak nyala. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini kita apply. Terus di oke. Oh, ini biar lebih mantap ya. Ini bootnya kita buka. Ini saya menggunakan Windows 11, Advanced Option, number of processor dihidupin. Nah, ini hidupin semua. Ini adalah jumlah apa ya istilahnya, jumlah intinya ya, jumlah inti dari prosesor ada 4. Mungkin ada teman-teman ada yang sampai 9, ada yang sampai berapa, itu banyak. Semakin tinggi semakin bagus. Ini dihidupin semua aja. Ini menunjukkan bahwa nanti saat boot itu semua prosesor aktif sehingga akan membantu proses jadi lebih cepat untuk booting ya. Cuman mungkin efeknya baterainya akan sedikit boros ya karena semua anunya hidup, tapi nggak apa-apa sih. Nah, ini kita oke. Play. Oke. Nah, dia minta restart. Di restart nanti rasakanlah perbedaannya seperti apa. Oke, terima kasih untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat.